Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang Gereja Katolik di Indonesia. Mari kita lihat pembahasan ini. Gereja Katolik Indonesia merupakan bagian dari kesatuan Gereja Katolik Roma dunia di bawah kepemimpinan Paus sebagai pemimpin hierarki Gereja Katolik. Agama Katolik sendiri merupakan salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Selain agama Islam, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, berdasarkan data resmi Kementerian Agama pada tahun 2022, umat Katolik mencakup sekitar 3,12 dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 8,3 juta jiwa. Penyebaran agama Katolik di Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis dalam upaya mereka mencari kepulauan rempah-rempah pada abad ke-16. Saat ini, Gereja Katolik di Indonesia tersusun dalam 10 keuskupan agung metropolit, 27 keuskupan sufragan, dan 1 ordinariat militer yang seluruh uskupnya tergabung dalam organisasi Wali Gereja Indonesia KWI, yang saat ini ketua Uskup Bandung Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Beberapa tarekat kongregasi Katolik cukup aktif dalam memberikan pelayanan Katolik Indonesia, termasuk diantaranya Yesuit, Misionaris Kudus, dan Serikat Sabda Allah. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, tetapi memiliki beberapa wilayah yang memiliki penduduk beragama Katolik yang dominan. Ada satu provinsi yang mayoritas beragama Katolik, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sekitar 55% dari jumlah penduduknya. Selain itu, terdapat pula jumlah umat Katolik yang cukup signifikan di Sumatera Utara, Papua Selatan, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Sejarah. Pada abad ke-14, misi Katolik pertama yang mencapai Indonesia dipimpin oleh biarawan Franciscus Matteusi dari Italia. Dalam bukunya Travels of Friar Odoric of Pordenone, dia mengunjungi beberapa tempat di Indonesia saat ini, Sumatera, Jawa, dan Banyumas di Kalimantan, antara lain tahun 1308 dan 1318 dan 1330. Dia diutus oleh Paus untuk melancarkan misi ke pedalaman Asia. Pada tahun 1318, ia berangkat dari Papua, menyeberang Laut Hitam ke Persia, dan kemudian ke Kalkuta, Madras, dan Sri Lanka. Dari situ dia menuju ke Pulau Nicobar dan Sumatra. Sebelum mengunjungi Jawa dan Banyumas, ia kembali ke Italia melalui jalur darat, melalui Vietnam, Cina, dan jalur sutra ke Eropa pada tahun 1330. Kerajaan Jawa yang disebutkan dalam catatannya adalah Kerajaan Majapahit Hindu-Buddha. Misi ini adalah perintis memberikan gereja beberapa informasi tentang Asia. Saat itu, Gereja Katolik belum berdiri di wilayah tersebut, dengan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas penduduk. Pada abad ke-16, Portugis berlayar ke timur Asia, dan akhirnya mereka merebut Malaka pada tahun 1511. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tetapi misionaris Katolik segera tiba di wilayah tersebut, terutama Francis Xavier yang bekerja di Ambon, Ternate, dan Morotai pada tahun 1546 sampai 1547. Misionaris
Dominikan juga mempertobatkan banyak orang di Solor. Dengan pengusiran Portugal dari Ternate pada tahun 1974, banyak umat Katolik di Maluku Utara dibunuh atau masuk Islam. Ambon ditaklukkan dan diduduki oleh perusahaan Hindia Timur pada Timur Belanda pada tahun 1905. Selanjutnya umat Katolik dipaksa pindah menjadi Protestan. Hal yang sama terjadi di Manado dan Kepulauan Sangihe Talaut. Pada tahun 1913, Soro juga jatuh ke tangan Belanda dan kegiatan misi Katolik menurun di Flores dan Timur, meskipun masih di bawah pemerintahan Portugis. Pada tahun 1808, di bawah H.W. Dendels sebagai gubernur jenderal, bahwa umat Katolik diizinkan kebebasan beribadah di Hindia Belanda. Meskipun tindakan ini terutama ditujukan untuk umat Katolik Eropa, karena Dendels memerintah di bawah kekuasaan Prince Napoleon. Kebebasan ini dikondisikan oleh Thomas Raffles. Sejak tahun 1835, gereja Katolik berafiliasi dengan negara kolonial. Pendeta menerima gaji dari pemerintah kolonial yang pada gilirannya berhak menolak pengangkatan gereja. Pada tahun 1846, perselisihan tentang kebijakan membuat otoritas Belanda mengusir semua kecuali satu pendeta Katolik di koloni itu. Pada tahun 1448, hanya ada gereja Katolik di 4 pusat koloni. Setelah kemerdekaan Indonesia, gereja terus berkembang meskipun Belanda dan orang Eropa lainnya terusir. Agama Katolik dan agama lain berkembang secara fenomenal. Setelah penggulingan Soekarno pada tahun 1965, era Portugis. Pada awal abad 16, semangat petualang menjelajahi samudera dan mencari sumber rempah-rempah di kalangan bangsa Portugis yang beragama Katolik membawa mereka hingga ke Malaka. Kontak agama Katolik dengan bumi Nusantara merembet dari pangkalan Portugis di Malaka ke pulau-pulau lain melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang disinggahi kapal-kapal dagang Portugis, misalnya Banda, Ternate, Sunda Kelapa, Panarukan. Di Indonesia, orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku, Kolano, kepala kampung, dan Mamuya di Halmahera Utara, yang dibaptis seorang awam pedagang Portugis, Gonçalo Veloso, bersama sebagian besar warga kampungnya pada tahun 1934 setelah menerima berita Injil. Peristiwa itu menjadi titik tolak peringatan 450 tahun Gereja Katolik Indonesia pada tahun 1984. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah itu, dan bersamaan dengan para pedagang dan saudara-saudara, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Pater Simon Pas OFM membatasi lebih dari 5.000 orang sekitar tahun 1534 di Halmahera. Salah seorang misionaris besar yang berkunjung di Indonesia adalah Santo Francisco Xaverius, salah seorang pendiri Serikat Yesuit yang antara tahun 1946 sampai 1957 meneguhkan iman umat Katolik di Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Kehadiran itu ternyata membuat orang semakin semangat dalam gereja, mendalami dan mengembangkan iman akan Yesus di tengah gejolak perkembangan dunia. Era VOC. Kedatangan dan kekuatan militer Verenigde Oost-Indische Compagnie di Indonesia pada tahun 1819 sampai 1799 akhirnya merebut monopoli perdagangan rempah-rempah dari bangsa Portugis dan praktis menegakkan hegemoni politik Indonesia. Gereja Katolik dilarang secara mutlak melakukan kegiatan misi dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam lingkup
pengaruh VOC itu Flores dan Timur. Para penguasa VOC bersama Protestan, maka mereka mengusir imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan mengganti mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian diprotestankan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Amboina. Imam Katolik diancam hukum mati kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624, Pastor Egidius Diabroesye dibunuh di Kasar Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Petersen Koon karena mengajar agama dan merayakan misi kudus di penjara. Pastor A.D. Rhodes, seorang Yesuit Prancis pencipta huruf abjad Vietnam, dijatuh hukuman berupa menyaksikan pembakaran salibnya dan alat ibadat Katolik lainnya di bawah tiang gantungan, tempat 2 orang pencuri baru saja digantung. Lalu Pastor A.D. Rhodes diusir. Johannes Kaspar Krax, orang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC. Akibat bantuan yang ia berikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di Batavia, ia pindah ke Macau, masuk sekte Sui dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada akhir abad 18, Eropa Barat diliputi perang dasar antara Prancis dan Britania Raya bersama sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda terbagi, ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania. Sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya pada tahun 1806. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Lodewijk atau Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Pada tahun 1799, VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Utang-utang dan hak-hak VOC diambil alih oleh Belanda, oleh kerajaan Belanda. Era Hindia Belanda. Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan takhta Raja Louis, seorang Katolik kerabat Napoleon Bonaparte, membawa pengaruh yang cukup positif. Semangat revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan merembes ke kalangan pemerintahan Belanda. Kebebasan umat beragama mulai diakui Belanda pemerintah. Hal itu terbawa ke bumi Nusantara yang kemudian disebut Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Mei 1807, Paus Pius VII, pemimpin Gereja Katolik Roma, mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda dan mendirikan prefektur apostolik Hindia Belanda di Batavia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Pada tanggal 4 April 1808, 2 orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nielsen, PR, dan Pastor Lambert Springsteen, PR, yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama oleh Pastor J. Nielsen, PR. Setelah Gubernur Jenderal Daendels, walaupun kebebasan beragama kemudian diperlakukan, namun agama Katolik saat itu agak dipersukar. Hal itu karena pergantian kekuasaan Belanda setelah kekalahan Napoleon pada tahun 1815 yang mengangkat Willem I menjadi Raja Belanda. Selain itu, misi Hindia Belanda kurang tenaga. Imam saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lain. Dengan kerja keras, prefek apostolik Batavia dinaikkan statusnya menjadi vikariat apostolik pada 20 September 1842. Situasi berangsur-angsur membaik setelah perundingan berangsur-angsur dengan pihak pemerintah pada tahun 1847. Pada tahun 1889 ada 50 orang imam di Indonesia. Sejak misi di Hindia Belanda diserahkan kepada Serikat Yesuit. Di daerah Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai tahun 1891. Persekolahan Van Lith
dan pembagian kerja ordo-ordo misionaris. Misi Katolik di daerah ini diawal oleh Pastor F. Van Lith, SY, yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya, usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi pada tahun 1904, tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang datang ke rumah Romo dan mereka minta untuk diberi pelajaran agama. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara 2 batang pohon sono. Tempat bersiar ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendang Sono. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntila itu, Normal School pada tahun 1900 dan Quake School, sekolah pendidikan guru, pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Kanisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntilan. Pada permulaan abad 20, gereja Katolik berkembang pesat. Berawal babak baru dengan pembagian kerja di antara ordo-ordo misionaris. Setiap ordo mendatangkan tenaga misionaris. Paus Leo XIII mendirikan prefektur apostolik baru di Maluku dan sekitarnya dan menyerahkan pembinaannya kepada imam-imam misionaris Hati Kudus pada 22 Desember 1902. 3 tahun kemudian, 1905, Paus Pius X membentuk prefektur apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin. Sumatera menyusul menjadi prefektur apostolik pada tahun 1911 dan diserahkan kepada Ordo Kapusin. Prefektur apostolik Kepulauan Sunda kecil didirikan pada tahun 1913 dan diserahkan kepada Serikat Sabda Allah. Prefektur apostolik Celebes berdiri pada tahun 1919 dan diserahkan kepada MSC. Selanjutnya di Jawa sendiri perkembangan besar terjadi dengan pembagian tugas baru. Pada tahun 1923, Imam Ordo Karmel diberi tugas membina daerah misi di Malang. Suatu prefektur apostolik didirikan pada tahun 1927 di Malang. Surabaya diserahkan kepada Imam Lasaris CM pada tahun 1923 dan berkembang menjadi prefektur apostolik pada tahun 1928. Imam MC juga mengembangkan Purwokerto di Jawa Tengah dan suatu prefektur apostolik didirikan di Purwokerto pada tahun 1932. Bersama dengan itu Bandung menjadi prefektur apostolik setelah diserahkan oleh Salib Suci. Sementara dijadikan vikariat apostolik pada tahun 1940. Pada tahun 1911, Van Lith mendirikan seminar menengah. 3 dari 6 calon generasi pertama tahun 1911 sampai 1914 ditetapkan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928, yaitu Romo F.X. Satiman SY dan Jaya Suprana, Jaya Saputra SY dan Albigensis Sugiyapranata SY. Era perjuangan kemerdekaan. Para pemimpin misi, yaitu para warga gereja yang telah berbagi tugas berhubungan dengan baik satu sama lain dan diketuai oleh Vikaris Apostolik Batavia, mereka berkumpul dan mengadakan sidang wali gereja yang pertama pada tahun 1924 di Jakarta. Mereka membagi-bagi tenaga guru 10 orang ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Seminari di Jawa akan menerima siswa dari mana saja, tetapi disepakati untuk mendirikan satu seminari baru di Flores. Disepakati untuk menyusun katekisme Hindia Belanda guna pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sidang wali gereja kedua juga diadakan di Jakarta pada tahun 1925. Disetujui pendirian berbagai surat kabar berbahasa Melayu dan daerah. Sidang ketiga dilaksanakan di Muntilan, Jawa Tengah. Disetujui untuk mendirikan kantor pusat misi di Jakarta dan
dibahas rencana undang-undang perkawinan sipil untuk umat Kristen. Sidang keempat diselenggarakan di Gereja Sonta, Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1934. Dianjurkan penggunaan nama Indonesia menggantikan Hindia Belanda. Sidang kelima juga berlangsung di Gereja Sonta pada tahun 1979, menegaskan kesatuan tindakan para wali gereja. Semua sidang itu menjadi cikal bakal kegiatan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Sebenarnya Tinggi Yogyakarta didirikan pada tahun 1939. Albertus Sugiarto menjadi Vikaris Apostolik Indonesia yang pertama ditabiskan pada tahun 1940 untuk Vikariat Apostolik Semarang. Pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menguasai Indonesia pada tahun 1945. Tenaga imam, bruder, suster yang berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan. Gereja dilayani oleh tenaga pribumi yang jumlahnya sangat terbatas. Gereja Katolik tetap bertahan sebagai imam sebagai gereja dalam diaspora. Monsinyur Sugiarto bersama Uskup Petrus Yohanes Velikens SY menghadap penguasa pendudukan pemerintah Jepang dan berhasil mengusahakan agar rumus Saksi Carolus Jakarta dapat berjalan terus. Banyak di antara pahlawan nasional yang bergabung terus seperti Adi Sucipto, Agustinus, Ignatius Samtiari. Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hal itu tidak disetujui Belanda yang bersikeras untuk kembali menguasai bumi Nusantara. Terjadi konflik mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda, dan para misionaris berkenasan Belanda dibebaskan dan boleh bekerja kembali. Tanggal 20 Desember 1948, Romo Sanjaya terbunuh bersama frater Hermanus Baunas SY di Dusun Kembaran dekat Muntilan. Ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda kedua, Romo Sanjaya dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Era demokrasi terpimpin. Setelah mundurnya kekuatan Belanda dari Indonesia pada tahun 1949, umat Katolik yang berpartisipasi sejak awal dalam mengawal kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia pada bulan Desember di Yogyakarta. Pertemuan ini dibagikan prototip sidang agung Gereja Katolik Indonesia sekarang. Diputuskan untuk meleburkan partai-partai umat Katolik yang bersifat kedaerahan menjadi satu partai Katolik yang bersifat nasional. Niat itu terlaksana di Semarang pada tahun 1950. Partai Katolik mengikuti pemilihan umum tahun 1995 untuk DPR dan konstituante dengan penuh kursi yang melebihi kuota umat Indonesia. Itu berarti partai ini mendapat percayaan besar rakyat Indonesia, bukan hanya umat Katolik. Pada tahun 1953, Pater Jaya Suputra SY diangkat menjadi Vikaris Apostolik Jakarta, menggantikan Monsinyur Velikens SY. Ia adalah uskup pribumi yang kedua di Indonesia. Hubungan dengan pemerintah Indonesia pada mulanya berjalan baik, tapi ketika pengaruh komunis semakin besar dan semangat materialisme dan ateisme yang ditentang oleh Paus Leo XIII sejak Ansel Reunifarum, umat Katolik terenggang dengan pemerintah. Dengan tegas Monsinyur Sugiarto menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa umat Katolik akan bekerjasama dengan pemerintah asalkan kebebasan beragama dijamin dan rakyat Indonesia dipimpin terlepas dari materialisme dan sikap ateis. Para wali gereja melakukan sidang pada tahun 1955 di Surabaya dan secara resmi menggunakan nama MAWI, Majelis Wali Gereja Indonesia. Dalam sidang ditekankan agar semua pemimpin umat Katolik menyesuaikan diri dengan cita rasa kebangsaan Indonesia di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan. Sidang selanjutnya pada tahun 1960 di Gereja Sonta membahas kemungkinan pendirian hierarki mandiri Gereja Katolik Indonesia. Menanggapi harapan sidang ini, pada 3 Januari 1961, Paus Yohanes Paulus XXIII dengan Konstitusi Apostolik Quod Christus mendirikan hierarki gereja di Indonesia. Ini berarti Indonesia bukan lagi tanah misi lagi, tetapi gereja muda.
Semua prefektur apostolik dan vikariat apostolik ditingkat menjadi keuskupan. Dipimpin uskup, masing-masing keuskupan yang berdekatan dihimpun menjadi satu provinsi gereja ini, dan salah satu keuskupan ditunjuk menjadi metropolit pusat himpunan sebagai keuskupan agung. Ada 6 keuskupan agung dan 20 keuskupan disebut keuskupan sufragan. Selanjutnya, para uskup Indonesia mengikuti Konsili Vatikan kedua di Vatikan yang berlangsung 1962 sampai 1965 dengan hati was-was karena situasi dalam negeri Indonesia yang semakin panas bergejolak penuh dengan pemberontakan. Pemerintahan menjurus kepada pemerintahan diktator. Presiden Soekarno tumbang pada tahun 1965 setelah kegagalan pemberontakan komunis. Mulailah periode Orde Baru Indonesia. Gereja pun mengalami banyak pembaharuan karena keputusan Konsili Vatikan kedua. Bahasa Indonesia digunakan dalam liturgi menggantikan bahasa Latin. Umat awam diberi kesempatan berperan serta dalam hal kegiatan pastoral gereja. Kardinal pertama Indonesia adalah Justinus Karnadamatwojo Darmojuwono, diangkat pada 29 Juni 1967. Gereja Katolik Indonesia aktif dalam kehidupan gereja Katolik dunia. Era Orde Baru, banyak korban jiwa pada masa epilog pasca pemberontakan yang gagal dari Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Gereja Katolik dengan kerja keras berusaha mengerem kekejaman yang tidak di mana-mana. Dengan semangat kasih ditegaskan bahwa yang harus dimusuhi adalah ideologi yang jahat, bukan orangnya, sambil mengobati luka-luka batin, dan umat Katolik didorong untuk ikut aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan negara dari situasi yang porak-poranda. Kegagalan panen di mana-mana menyebabkan bahwa wabah kelaparan dan penyakit berjangkit. Gereja mengulurkan tangan dengan membagikan sumbangan pangan dan obat-obatan dari sama umat Katolik luar negeri. Inflasi yang melejit tinggi nyaris melumpuhkan perekonomian. Gereja ikut serta dalam mengembangkan koperasi dan menggalakkan semangat menabung. Ungkapan kasih dan perhatian umat Katolik ini mendapat tanggapan positif dari rakyat kebangsaan kebanyakan. Banyak orang belajar agama Katolik dan memberikan diri dibaptis. Jumlah umat menjadi berlipat ganda. Gereja Katolik serta agama-agama lain mengalami pertumbuhan yang sangat besar, terutama di daerah yang dihuni oleh sebagian besar suku Tionghoa rakyat Cina. Peningkatan dramatis umat Katolik pada khususnya dan Kristen pada umumnya telah menyebabkan pengusuhan dan tuduhan pengkristenan. Pada tahun 1990, Mawi berusaha bersidang setahun sekali. Setiap kali sidang Mawi mengangkat satu hal yang menjadi kepentingan bersama. Dokumen sidang disebarluaskan kepada umat. Selain itu, para uskup wali gereja Indonesia juga aktif mengikuti persidangan umum Federasi Konferensi Uskup Asia sejak lembaga itu didirikan pada tahun 1970 di Taipei. Suatu tantangan muncul pada awal abad 70-an ketika pemerintah tidak lagi memberi izin masuk dan menetap Indonesia kepada misionaris asing. Bahkan Departemen Agama tidak mau memberi rekomendasi pepanan visa kepada misionaris yang sudah lama bekerja di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Nama saya justru merupakan blessing in the guise, berkat terselubung, karena gereja Katolik Indonesia kemudian berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan imam dan relatif berhasil. Bayangkan kemiskinan, ledakan jumlah penduduk, dan semakin beratnya kehidupan ekonomi merupakan tantangan tersendiri dari keluarga-keluarga muda berhadapan dengan moralitas. Program keluarga berencana dicanangkan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu diminati oleh banyak umat Katolik, tetapi cara-cara penjagaan kami ditawarkan relatif berseberangan dengan ensiklik Humanae Vitae. Sikap pasal para wali gereja dan menyerahkan keputusan pada hati nurani ini menyebabkan gesekan dengan Vatikan. Kemajuan diperoleh dalam kerjasama dan ekumenis penerjemah dan penerbitan kitab suci dalam bahasa Indonesia. Sejak tahun 1974 diterbitkan kitab suci edisi ekumenis dengan perbedaan.
Kitab suci untuk umat Katolik dilengkapi dengan Deuteronika. Undang-undang perkawinan 74 yang mengganti cara lama justru merubahkan situasi. Sekalipun demikian, kerukunan antara umat beragama relatif meningkat pada level menengah ke atas. Sekalipun ada masalah selalu terselubung dengan beberapa surat keputusan Menteri Agama tentang penyiaran agama dan tentang bantu luar negeri yang praktis menjadi penghalang kemajuan umat Katolik dan merasakan sehingga perlu ditenangkan dengan surat keputusan bersama kedua menteri yang merupakan aturan pelaksana dari kedua keputusan yang terdahulu dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengurangi hak dan kemerdekaan seorang untuk menganut agama dan melakukan ibadat menurut agamanya. Pedoman pastoral umat Katolik zaman masa Pancasila merupakan petunjuk mawi kepada umat Katolik Indonesia dalam menyikapi persoalan membangun dan prioritas Indonesia sebagai warga negara yang baik dan pengusaha kesejahteraan umum. Pada tahun 1985, semua uskup Indonesia adalah putra-putra Indonesia. Dalam Sidang Wali Gereja pada tahun 1986, nama Mawi yang telah digunakan pada tahun 1995 diganti menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Statuta KWI menyatakan bahwa KWI adalah wujud kolegialitas uskup dan bertujuan memadukan kebijakan pelaksanaan tugas dan karya pengembalaan para uskup agar seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia dan disambut antusias oleh umat Indonesia. Era reformasi pada tahun 1990 dan mulai tahun 2000 juga ditandai dengan kekerasan terhadap umat Katolik pada khususnya dan kisah pada umumnya. Namun mantan Presiden Wahid juga seorang pemimpin Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah memberikan kontribusi oleh beberapa penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari beberapa kalangan. Oke, sekian dan terima kasih.